Eh, Tadi di awal sudah kita bahas ya di ballroom bahwa siapapun hadir dalam sistem Islam disadari ataupun tidak, diyakini ataupun tidak, sehingga orang yang menolak sistem Islam ini makanya dikatakan kafir. Kenapa disebut kafir? Kafir itu menutup. Karena fitrah kita kan Islam, fitrahnya manusia Islam. Maka ketika seseorang ingkar pada Allah, maka keingkarannya itu menutup fitrahnya. Menutup itu bahasa Arabnya kafara. Maka orangnya disebut kafir. Jadi kata kafir itu sebetulnya tidak ekstrim. Seperti sebuah buku kan ada sampulnya. Sampul buku apa namanya? Cover. Kan? Nah, cover itu bahasa Arab. Justru ekstrim kalau buku tidak pakai cover. Ekstrim kalau perempuan tidak pakai baju, nah itu ekstrim. Ya, ekstrim. Ekstrimnya di sana. Makanya kalau pakai baju justru itu fitrahnya. Nah, ketika kita menerima Islam dan menyadari dan serta meyakini Islam sebagai agama kita, maka otomatis ada 3 hal yang Islam tuntut sama kita. Apa itu? Yang pertama at-tasdik. At-tasdik itu membenarkan bahwa cuma Islam sistem hidup yang ada, yang benar, yang diterima Allah, dan cuma Islam yang memang kompatibel dengan kehidupan kita sebagai manusia. Nah, tidak ada yang lain. Nah, ini keyakinan yang dituntut dari Islam, at-tasdik. Nah, yang kedua at-tatbik. Kita mewujudkan Islam itu nilai-nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lewat ucapan kita, lewat perbuatan kita, tindak tanduk kita. Sehingga mobilitas kita ini dalam rangka tatbikul Islam. Tazhirud dinillah, dalam rangka mewujudkan Islam, membumikan Islam dalam perilaku kita, dalam aktivitas kita, dalam hidup kita. Sehingga muncul kalimat inna sholati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin. Itu adalah mobilitas Islam. Dan siapa yang melakukan itu, Allah menjamin sejahtera. Ya, fakta kan Rasulullah dan para sahabat yang tadinya jahiliyah, ketika mereka menjadikan Islam sebagai sistem hidup mereka, mereka menjadi kaum yang mulia. Tadinya jahiliyah, menjadi khairul ummah kan? Menjadi khairul ummah. Sehingga betul-betul mereka merasakan sejahtera dunia dan akhirat. Nah, itu pasti didasarkan oleh seseorang yang menjadikan Islam sistem hidupnya. Maka tuntutan yang ketiga adalah menyampaikan, mengajak orang lain, at-tabligh. Ya, tabligh. Ajak orang lain agar hidup seperti kita, agar bahagia seperti kita ketika kita berislam seperti ini. Nah, kita tidak boleh diam diri hanya untuk diri kita sendiri. Maka itu namanya kitmanul haq. Dia tidak menyampaikan, kitman. Maka Nabi pun tidak ada yang kitman kan, menyampaikan. Nah, itu 3 hal yang dituntut oleh Islam kepada kita sebagai pemeluknya. Nah, kemudian hari ini kita berada pada momen di mana Allah akan menzahirkan Islam. Disadari ataupun tidak, diyakini ataupun tidak oleh orang yang mengaku Muslim, Allah tetap akan menzahirkan Islam. Ya, ini bukan sebetulnya terlambat kita mengatakan ini sekarang. 14 abad yang lalu itu kata-kata Rasulullah. Itu kata-kata Rasulullah. Rasulullah sempat ketika tidur di Mekah bersama para sahabat sehabis sholat tahajud ya. Biasa Rasulullah suka qailulah. Qailulah itu tidur singkat menjelang sholat wajib. Nah, di qailulah itulah Rasulullah bermimpi. Di dalam mimpi itu Rasulullah seolah-olah mendapatkan penegasan wahyu dari Allah. Beliau terbangun dengan wajah merah, dengan mata merah. Beliau bersabda, Allahumma hal balagtu, Allahumma hal balagtu, Allahumma hal balagtu. 3 kali Rasulullah bersabda demikian. Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan? Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan? Nah, para sahabat terbangun mendengar Rasulullah berkata demikian. Bahkan Umar menghampiri Rasulullah dan berkata, "Na'am ya Rasulullah." Betul ya Rasulullah, Anda sudah menyampaikan perintah Allah pada kami. Ya, Anda sudah menyampaikan itu pada kami. Kami menjadi saksi. Nah, maka apa kata Rasulullah? La yazharannal Islam hatta yaruddal kufra ila mautini. Sungguh Islam akan tegak, Islam akan zahir sehingga kekafiran itu akan kembali kepada tempat mereka masing-masing. Jadi akan tiba saat di mana kapitalisme akan kembali hancur, kembali ke Amerika. Komunisme akan kembali ke Rusia dan Cina. Ya, Hinduisme akan kembali ke India, Buddhaisme akan kembali ke tempat asal mereka di Nepal, bahkan Sundaisme akan kembali ke Purwakarta. Misal ada satu seperti itu terjadi. Dan demi Allah kata Rasulullah, tidak akan ada satupun rumah di muka bumi yang pintunya tidak diketuk oleh Islam. Ini skenario Allah yang pasti terjadi kan? Dan ini skenario Allah tentang akhir zaman. Nah, permasalahannya adalah Allah pasti memilih pelaku-pelakunya kan, untuk mewujudkan takdirnya ini, ketetapannya ini.
Nah, maka pelaku-pelaku ini adalah pelaku-pelaku yang terbaik. Apalagi di akhir zaman. Ya, di akhir zaman ini pertarungan sistem hidup. Ya, pertaruhan antara mana yang mereka banggakan, antara kapitalisme, mereka kan bersatu sekarang. Karena kapitalisme terbukti memerangi Islam sendirian gak berhasil. Komunisme memerangi Islam sendirian gak berhasil. Akhirnya mereka berkoalisi sekarang. Ya, di nomor 1. Oh, keceletot saya, maaf. Keceletot saya. Ya. Ini kayak perang Ahzab. Mereka sadar ketika memerangi Islam sendirian mereka nggak bisa. Maka mereka bersatu memerangi Islam. Nah, ini yang Allah tegaskan. Nah, ada rumus lagi. Walladzina kafaru ba'dhuhum awla'u ba'd. Nasyaitonir rajim. Walladzina kafaru ba'dhuhum awla'u ba'd. Orang-orang kafir satu sama lain mereka saling bersatu menguatkan. Nah, kita melihat mereka sekarang bersatu kan dalam satu kepentingan. Ya komunisnya, ya liberalnya, ya munafiknya di situ ada. Ya musyrikinnya juga ada. Nah, yang dihadapi sama, satu kita umat Islam. Illa tafalu takun fit'atun fil ardi wa fasadun kabir. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan, kamu akan hancur. Akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan. Apa yang Allah ancamkan sudah terjadi. Apa fitnahnya? Dianggap murahnya nyawa orang beriman. Padahal di zaman Rasulullah SAW, ketika terdengar Utsman bin Affan terbunuh, itu diambil sumpah para sahabat, maka terjadi Bai'atul Ridwan. Ketika itu Rasulullah sudah menetapkan, Allah perintahkan kita melaksanakan ibadah haji. Jumlah kaum muslimin sudah 10.000 orang tuh saat itu. Kalau datang ke Mekah tanpa pemberitahuan, tanpa konfirmasi, nanti dikiranya perang menyerang Mekah. Kata Rasulullah harus ada yang datang ke Mekah ngasih tahu, kita datang bukan untuk berperang, tapi mau ibadah haji. Nah, harus ada yang diutus. Siapa yang diutus? Utsman bin Affan. Ada yang mengusulkan si fulan, tapi cocoknya pada Utsman bin Affan. Maka dikirimlah Utsman ke Mekah untuk memberitahukan kalau Rasulullah dan para sahabat yang jumlahnya 10.000 orang akan datang untuk beribadah haji, bukan untuk berperang. Sehari 2 hari, lama tidak ada berita. Yang nyampe datang berita ke Rasulullah adalah Utsman bin Affan dibunuh. Statusnya terdengar. Rasulullah tidak melihat jasadnya Utsman. Ada, dan hanya seorang Utsman. Dan hanya terdengar statusnya. Apa yang terjadi? Rasulullah mengumpulkan 10.000 sahabat, diambil sumpah setia mereka untuk menyerang Mekah, menyerang kaum musyrikin Mekah, ya, untuk membuktikan kalau seorang Muslim, Utsman namanya, itu lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Maka diadakanlah pembayatan namanya Bai'atul Ridwan. Menjelang Fathul Mekah ini, namanya Bai'atul Ridwan. Satu persatu tuh para sahabat. Sampai Allah menyatakan keriduannya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang beriman ketika mereka bersumpah setia kepadamu untuk membela Utsman bin Affan, seorang muslim yang bernama Utsman. Orang-orang Arab, kafir, orang-orang Mekah hafal ya, pasti ini Muhammad akan menyerang bersama para sahabat. Buru-buru kan dikirim utusan, Utsman buru-buru dibawa, dikembaliin ke Madinah. Kalau Utsman gak diapa-apain, ya, tujuan karena saking takutnya. Bayangkan faktanya saja, baru terdengar Utsman terbunuh, Rasul belum melihat dan belum cross check. Tapi sudah sedemikian rupa Rasulullah melakukan pembelaan kepada seorang muslim. Hari ini kita bukan mendengar dan bukan satu orang. Fakta kan? Lihat Palestina, Suriah, Irak, Lebanon. Itu sudah terjadi. Nah, ini fitnahnya. Fitnah itu direndahkannya nyawa orang Islam. Padahal dulu dihargai oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah menyatakan qatlul mu'mini azam minallah min zawalid dunya. Membunuh seorang mukmin itu lebih berat timbangannya, masalahnya, ya, beban dosanya ketimbang menghancurkan bumi dan segala isinya tanpa ada orang beriman. Artinya betapa mulia orang beriman. Nah, hari ini dihinakan. Betul kata Allah. Jika kita tidak kembali pada Quran Sunnah, kita akan dihinakan. Itu namanya fitnah. Wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Masjid dihancurkan, rumah-rumah kaum muslimin dihancurkan, peradaban umat Islam dihancurkan. Itu kerusakan kabir. Nah, orang-orang kafir bersatu untuk menghancurkan kita. Nah, kita yang banyak ini dibikin terpecah belah. Satu fenomena yang kita syukuri bahwa belakangan ini Allah mengisyaratkan kebangkitan Islam itu nampaknya telah dekat dengan munculnya komunitas-komunitas pemuda yang sudah hijrah. Kebangkitan para pemuda.
Satu hal yang harus kita catat juga bahwa ternyata setiap kali Allah akan menzahirkan Islam itu selalu melibatkan para pemuda di garda terdepan. Ya. Pemuda. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Nahnu masyarul anbiya ba'asanallahu syaban." Kami para nabi dan rasul, Allah mengutus kami ketika kami berusia muda. Jadi para nabi itu diutus jadi nabi tidak di usia tua, di usia muda mereka. Ya, di usia muda. Nah, maka dari itu Allah selalu menjadikan pemuda ini di garda terdepan ketika Allah memenangkan hak dari kebatilan. Ketika pertarungan antara hak dan batil, antara tauhid dengan syirik, itu selalu para pemuda di garda terdepan. Di zaman para nabi ya, sebelum Rasulullah itu adalah pemuda. Bahkan Nabi Isa diutus ketika masih bayi. Ketika masih bayi kan. Artinya usia ini tidak menjadi ukuran untuk seseorang itu untuk bisa hak, untuk bisa benar. Ya, selama Allah yang memberikan hidayahnya. Nah, nampaknya, atau kita lihat lagi ya, di zaman Rasulullah SAW, ya, yang Rasulullah utus untuk membukakan jalan bagi Rasulullah hijrah ke Madinah siapa? Mus'ab bin Umair kan, seorang pemuda berusia 20 tahun. Ada yang menyebut 21, 22. Tapi itu pemuda. Dan dengan dakwahnya ini membuat Rasulullah bisa hijrah ke Madinah kan. Sehingga terbentuk masyarakat wahyu pertama di zaman Arab di masa Rasulullah itu Madinah. Itu kontribusi seorang pemuda bernama Mus'ab bin Umair. Padahal dia kaya raya. Kurang apa dia kalau dilihat dari dunianya? Dia kaya raya, tampan, necis, pelentet, cerdas, dipuja, idola gadis-gadis Mekah saat itu. Kalau ingin cari dunia udah cukup, gak usah ngapain masuk Islamnya. Tapi ternyata dia tinggalkan dunia, ibunya, cinta para gadis Mekah demi Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah. Nah, ini pemuda sekali lagi. Kemudian para sahabat yang kelas-kelas besar kayak Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, kiainya para sahabat, Anas bin Malik itu masih muda, di bawah 18 tahun. Bahkan momentum yang paling penting dalam hidup Rasulullah, ya, ketika Rasulullah SAW mau wafat, Rasulullah bercita-cita ingin membebaskan Palestina kan? Ya, ketika Rasulullah dilahirkan, enggak, ini materinya nyambung nggak ini? Ketika Rasulullah dilahirkan, itu di dalam kitab Sirah Nabawiyah, Syekh Syafiur Rahman Mubarakfuri, Siti Aminah, ibunda Rasulullah ketika akan melahirkan Rasulullah, sebelum Rasulullah keluar dari rahimnya, itu keluar dulu cahaya yang menyorot ke dinding kayak infokus, itu diperlihatkan keindahan negeri Syam. Ya, luar biasa. Artinya Syam ini akan kembali ke Rasulullah, kepada umat Islam di akhir zaman oleh umatnya Rasulullah. Nah, di zaman Rasulullah belum kembali itu. Rasulullah berharap itu Syam bisa kita rebut kembali. Maka menjelang wafat Rasulullah mengirimkan pasukan besar ke Syam untuk mempertaruhkan itu, merebut Syam dari Romawi. Itu pasukannya pasukan elit, ada Khalid bin Walid di dalamnya kan, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi yang ditugaskan untuk memimpin siapa? Zaid bin Harisah yang usianya baru 17 tahun. Ada yang bilang 17, 18. Lagi-lagi pemuda selalu tampil kan? Pemuda selalu tampil di garda terdepan. Nah, kemudian Rasulullah menyatakan juga bahwa Palestina di akhir zaman akan kembali terbebas, dan itu dilakukan oleh seorang pemuda, dipimpin oleh seorang pemuda. Bahkan manusia terbaik imannya di muka bumi yang akan dibunuh Dajjal itu pemuda. Jadi betapa dahsyat pemuda ini, ya. Apalagi kalau dikuatkan sama akhwatnya, lebih kuat lagi. Sabar belum? Iya, akhwatnya kan disinggung-singgung ini. Akhwatnya selalu. Tapi kayaknya harus percepatan karena kita di akhir zaman nih. Apalagi waktu tersisa 5 tahun lagi. Harus ada percepatan lah. Bukan hanya ekonomi aja yang harus ada percepatannya. Ya, zaman ini. Iya. Nah, ilhafilan makullah. Jadi saya bersyukur saat ini menyaksikan bagaimana euforia kebangkitan pemuda terjadi di mana-mana. Yogyakarta sama dengan Bandung sekarang ya, Palembang, Batam. Ini semuanya alhamdulillah. Dan ini isyarat bahwa pemuda ini akan segera mengambil alih tugas untuk kebangkitan. Nah, maka yang penting adalah kita mensinergikan, menyatukan potensi yang Allah berikan. Saya kira Allah memberikan potensi ke Jogja yang tidak dimiliki oleh pemuda Bandung.
Kita punya spesifikasi kemampuan yang Allah berikan. Nah, alangkah indah kalau kita sinergikan ini. Luar biasa, karena akan menjadi kekuatan yang dahsyat, luar biasa, maha dahsyat. Seperti jari lah. Jari kan bermacam-macam ya. Gak mungkin kita bisa mengalahkan musuh kalau hanya mengandalkan kemampuan ibu jari. Siapa ibu jari? Bima ya. Tidak bisa juga mengandalkan telunjuk, petruk. Siapa? Yang telunjuk itu petruk ya. Ya, apalagi kelingking. Tapi kalau kita satukan 5 jari ini, ada yang mau cicip? Enggak ada. Nah, itulah umat Islam. Yang Allah inginkan kita bukan single fighter, bukan ingin show forces. Kalau komunitas kami yang terbaik, itu yang kami coba kikis dari kebangkitan komunitas. Karena yang khawatir itu adalah adanya eksklusivisme, merasa lebih baik dari yang lain. Nah, komunitas ini yang ingin kami sensitif, ini yang ingin kami tinggal hilangkan. Makanya ada one ummah itu sebetulnya. Nah, jadi cita-cita yang terbaik adalah bagaimana kita menyatukan, mensinergikan kemampuan yang Allah sudah berikan. Ya, di Jogja ini sudah banyak komunitas kan, ada teras dakwah, ada IKJ ini kan, IKJ, ada teras dakwah juga ada, apa lagi? Nah, Joko Kalian juga, apa lagi? Yuk ngaji. Ya, luar biasa kalau itu disatukan kan, masing-masing punya ustadz yang luar biasa ustadz-ustadznya. Ya kalau ustadznya kajian bisa 1.500, bisa 2.000. Bahkan kemarin di Bandung ada 150.000 tuh. Seorang UAS 150.000. Yang lain pun sama misalnya. Coba kalau yang itu digabungkan semua, kan dahsyat luar biasa. Nah, ini kekuatan potensi ya. Makanya Allah katakan, la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassana. Mereka tidak akan memerangi kalian jika kita bersatu ataupun mereka bersatu. Mereka takut kalau kita berjamaah. Nah, perjuangan kita itu tadi sekarang yang berat. Dan ini tidak mudah mensinergikan perjuangan. Ya. Nah, kalau kita tidak bersinergi itu tadi kita akan terkena fitnah. Ya, belum berjuang kita sudah habis sama bencana. Ya, bencana akidah. Bencana akidah juga bisa menimpa kita. Bencana alam. Nah, maka saya berharap ada satu sinergi antara komunitas yang ada. Ini alhamdulillah bersyukur ada Info Kajian Bandung, Jogja. Saya juga suka diundang sama IKB, Info Kajian Bandung, yang pada akhirnya juga mengadakan kajian-kajian ya. Jadi IO juga. Iya. Nah, kemudian Ibu Fila rahmatullah, ada PR besar bagi kita, yaitu Indonesia nih, negara kita. Suatu kabar gembira bahwa dari semua negara yang memilih Islam sebagai agamanya, tinggal Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Ya, bahkan di Jogokarian ini disampaikan oleh ulamanya, Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Masih ingat gak? Tahun 2016 beliau datang ke Jogokarian di bulan Ramadan. Beliau ceramah begitu. Dan ini yang saya tanyakan ketika saya bertemu dengan mereka di Palestina. Ya, karena Rasulullah menyebutkan merah putih kan. Nah, Rasulullah menyebutkan merah putih dalam hadisnya. Inna rabbi zawariyal ardo. Sesungguhnya Allah melipatkan bumi ini untukku. Hatta ra'aitu masyariqah wa maghribah. Sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Wa atani al-kanzain, dan Allah memberikan padaku dua pusaka merah dan pusaka putih. Sekarang duanya kayak gini. Ya, kayak gini. Pusaka merah dan pusaka putih. Rasulullah menyebutkan merah putih. Wa anna ummati sayablughu mulka mazawali minha, dan kekuasaan umatku akan sampai dari timur ke barat di akhir zaman. Kebangkitan Islam di akhir zaman, di mana akan terkuasainya kembali barat dan timur dunia, itu terkait dengan merah putih. Apa maksudnya ini gitu? Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada para ulama sekelas Syekh An-Nawawi yang menyebutkan merah itu minyak. Umat Islam akan kaya dengan minyak. Putih itu kesucian Syam, namanya akan tetap suci. Itu kan duniawi ya, materi. Apakah pusaka yang menjadi kebanggaan Rasul itu materi? Bukan kan? Tapi kebangkitan Quran sunnahnya di akhir zaman yang diperjuangkan oleh mereka yang hidup di satu titik yang bernama merah putih. Maka saya yakin Indonesia. Nah, ini peluang bagi kita untuk kita berperan. Ya, sebelum alam kiamat, malam ini kiamat, sebelum dunia ini hancur, masih ada satu kertas kosong yang belum diisi oleh mereka para pelaku-pelaku akhir zaman. Nah, pertanyaannya, apakah itu mau diisi sama kita? Itu harus diisi oleh cerita kepatriotisme kita Indonesia.
Kalau itu sih bukan hanya satu, Mas. Ada 4. Ada 4 lembar. Ada 4 lembar kalau itu. Kalau yang di KUA 4 lembar lagi. Kalau saya sudah tinggal 3 lagi. Kalau saya tinggal 3. Kan udah diambil 1. Jadi ke poligami. Maksudnya 4 gini, Tat. Oh iya. Iya. Kalau 1 kan kita timpang. 2 nggak seimbang. 3 kelayongan, oleng. 4 baru seimbang. Loh, kok jadi ke situ? Itu kan mobil roda Enggak, ini saya baru ngomong gini ketika di sini, yang lain nggak ngomongin. Ya kan aura dengan info kajian Jogja beda nih. sharing time. Itu barangkali satu wacana yang selama ini saya pikul ya, saya simpan dalam memori saya. Demi Allah sekali lagi saya tidak mengada-ngada. Saya mendengar langsung dari mereka yang ada di Palestina. Sampai mereka mengatakan bahwa Indonesia itu negara kami juga. Ya ikhwati Indonesia, ya inna Indonesia biladukum biladuna aidan, wa biladuna Palestina biladukum aidan. Hai Muslim Indonesia, Indonesia itu negara kami juga, dan kami Palestina juga negara kalian. Kita bersaudara. Kalian adalah yang dijanjikan Rasul untuk memerdekakan kami dari Zionis Yahudi, dan kalian yang Allah pilih untuk mengembalikan tanah suci kita ke pangkuan kami. Nah ini amanah kan? Nah kita punya PR besar, yaitu tadi mewujudkan itu. Nah itu tidak mungkin kita akan bisa wujudkan kalau kita single fighter. Jadi tugas PR besar kita adalah itu tadi, Muslim United. Itulah kenapa muncul acara Momen Muslim United, karena intinya itu ingin menyatukan potensi yang sudah Allah tunjukkan sekarang. Nah makanya kemarin di Bandung juga diikuti dengan Muslim Movement Indonesia. Nah itu sebetulnya follow up lain dari Muslim United. Nah nanti pada akhirnya kita menyatu di saatnya nanti bulan April tanggal 17. Nah, karena titik tolak kita itu. Nah kemudian karena ini perjuangan yang sangat-sangat mulia. Ya bayangkan saking mulia dan indahnya perjuangan ini. Semua Nabi dan Rasul meminta kepada Allah agar hidup di zaman kita. Semua Nabi dan Rasul. Akhir ajalana ila ummati Muhammadin ila akhir zaman. Li fadlihim ala sairil umam. Ya, akhirkan kami ya Allah, hidup kami sampai umat Muhammad dihidupkan. Saking mulianya mereka. Kenapa? Karena yang kita perjuangkan bukan hanya reputasi para Nabi dan Rasul yang kita perjuangkan. Bukan hanya nama baik Rasulullah, tapi nama baik Allah yang akan kita perjuangkan. Karena yang kita hadapi ini sang kampion kesesatan yang berambisi menjadi Tuhan kan. Kebayang, mereka kita gulingkan. Karena yang berhak itu hanya Allah. Bagaimana tidak mulia? Dan kita tidak didampingi oleh Nabi kita kan. Umat zaman dulu sahabat bisa mulia karena Nabi ada di tengah-tengah mereka kan. Lah kita. Nah makanya, ini yang membuat kita makin bersemangat. Apa itu? Bukan hanya Ahwat yang bikin kita bersemangat. Aduh teh Ahwat bu, maaf ya. Ahwat selalu saya singgung di bab yang itu, pasti Ahwat yang disebut. Karena memang kami tidak punya itu. Karena Ahwat diciptakan untuk memberikan sakinah kepada ikhwan. Loh jawaban Siti Hawa ketika ditanya sama Nabi Adam. Sabar bro. Ya, ketika di surga kan, jadi kesana kemari ini ceritanya. Namanya sharing time. Iya. Ketika Nabi Adam di surga lihat kupu-kupu berterbangan berdua, ya ada kijang kancil berdua, bunga-bunga bermacam-macam warna. Lalu Nabi Adam jombloan ya sedikit seorang diri ya, gini aja melamun. Bunga-bunga berpasangan, berwarna, binatang berpasangan. Loh, kok aku sendirian gitu? Apa aku memang takdirnya jomblo? Gitu, kata Nabi Adam. Tertidur kan Nabi Adam? Maka ketika Nabi Adam terbangun, sudah ada Siti Hawa di depannya. Allah tidak sadar kalau Allah mengambil tulang rusuknya tuh, dijadikan penciptaan Hawa. Makanya Nabi Adam bertanya, siapa engkau? Aku Hawa. Hawa, apa arti Hawa? Ummun likulli syai'in hayyin, induk dari segala macam kehidupan. Kenapa kamu hadir di hadapanku? Litaskunu ilayya, agar kau merasa tentram kepadaku, agar kau merasa sakinah.
Jadi sakinah itu dari akhwat, bukan dari ikhwan. Jadi aneh kalau ikhwan suka sama ikhwan. Nah itu masalah. Gak mungkin ada sakinah. Ya, walaupun poligami sesama ikhwan, gak akan pernah ada sakinah di antara kita. Ya, gak akan ada pernah sakinah di antara kita. Berantas. Iya, makanya harus dengan akhwat. Nah, sekali lagi, akhwat ini untuk menguatkan sisi itu, agar laki-laki tidak terjerat dengan fitnah. Demi Allah, yang menggagalkan jihad kita adalah fitnah kaum wanita. Terus terang saja. Ini saya rasakan karena ustaz juga laki-laki manusia. Misalnya banyak ustaz yang tergelincir karena digoda oleh kaum wanita. Maka luar biasa kalau akhwat ini hadir untuk menguatkan sisi itu dari ikhwannya. Dia akan terbebas dari fitnah. Ya. Makanya Allah hadirkan Siti Hawa untuk mendampingi Adam menjalankan tugas khalifah fil ardi. Khalifah di muka bumi. Kembali ke yang tadi ya, Pila. Jadi kita harus menghitung waktu. Ya, kita harus punya target. Ini April kita harus pertama secara falling kasar kita di atas kertas kan ya. Logikanya begitu. Logika bersihnya begitu, tanpa kecurangan. Karena tahun kemarin juga sebetulnya yang menang kan beliau. Iya. Karena manipulasi dan itu tadi. Banyak indikasi-indikasi rekayasa, konspirasi lah. Nah, tapi ada kecurangan yang harus kita hadapi. Ini butuh sosialisasi perjuangan dakwah kita. Makanya ada dakwah dan tarbiyah yang diharapkan bisa membentuk individu-individu bertauhid. Nah, nanti disatukan. Sekarang momen penyatuan. Ya, sekarang Madinah sebetulnya, periode Madinah. Itu barangkali ya. Nah, ada kabar gembira tadi yang sebelum saya sampaikan. Rasulullah pernah bertanya begini kepada para sahabat, Ayyul mu'minina ajabu ilaikum imanuhum. Mukmin manakah yang paling menakjubkan imannya bagi kalian? Nah, kira-kira siapa nih? Kalau ada yang bertanya siapakah mukmin yang paling menakjubkan imannya? Siapa dat? Para sahabat ada yang jawab, al malaikatu ya Rasulullah. Para malaikat ya Rasulullah, mukmin yang menakjubkan imannya. Enggak, bukan kata Rasulullah. Kaifa la yu'minuna wa hum inda rabbihim? Bagaimana mereka tidak beriman? Mereka ada di sisi Allah. Mereka ada di sisi aras Allah. Ya, enggak mungkin mereka melihat Allah, oh Allah lagi meleng nih, yuk pegal ruku aja, yuk kita berdiri kan? Enggak pernah. Mereka selalu ada di sisi Allah. Allah selalu mengawasi mereka. Wajar mereka beriman. Lalu antum ya Rasulullah, al-anbiya wa rasul? Anda ya Rasulullah, para nabi dan rasul? Bukan kata Rasul. Bagaimana kami tidak beriman? Wahyu selalu turun pada kami. Wal wahyu yunazzilu ilaina. Kemudian para sahabat berkata lagi, idan nahnu ya Rasulullah, kalau begitu kami ya Rasulullah, sahabat-sahabat Anda. Maka kata Rasulullah, wa kaifa la tu'minuna? Bagaimana kalian tidak beriman? Wa ana baina asarikum, aku ada di tengah-tengah kalian. Bingung para sahabat. Memang logis ya, para malaikat enggak, bukan, para nabi pun bukan karena wahyu bersama turun pada mereka. Para sahabat pun bukan karena Rasulullah bersama mereka. Sehingga para sahabat bertanya, siapa Rasul mukmin yang menakjubkan imannya? Kata Rasulullah, alladzina ajaba ilaina imanuhum, orang-orang yang menakjubkan imannya bagi kita adalah alladzina yuhinu min ba'dikum, orang-orang yang hidup jauh sesudah kalian. La yaltahiqu nabi, mereka tidak bertemu dengan aku. Wala bikum, dan tidak sejaman dengan kalian. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran kertas Al-Qur'an. Tapi mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Itulah mukmin yang paling menakjubkan imannya. Mereka bisa beriman tidak dari nabi tapi dari lembaran kertas. Pertanyaannya, siapa mereka? Ya, pertanyaannya adalah, bertemukah kita dengan Rasulullah? Tidak. Pernah kita bermimpi bertemu Rasulullah? Ada yang pernah bermimpi bertemu Rasul? Ada yang pernah mimpi bertemu Megawati? Saya pernah. Alhamdulillah ya. Tapi itu kenyataan yang terjadi pada diri saya. Saya berdoa, ya Allah, mimpikan saya bertemu Rasulullah. Mimpi Megawati ketemu Rasulullah. Aduh, dosa apa yang saya lakukan kalau saya mimpi ketemu Megawati? Ya. Bayangkan, bertemu saja tidak. Mimpi ketemu Rasul saja tidak. Ya. Tapi kita beriman kepada Allah lewat kertas mushaf yang kita yakini kebenarannya. Ini tiket kita untuk menjadi kaum yang terbaik.
Kalau ibadah kita bandingkan dengan sahabat, jauh luar biasa kan? Tapi kita bisa melebihi mereka. Yaitu kita berjuang menghidupkan sunnah Rasul di akhir zaman ini. Jangankan sampai syahid, menghidupkan saja dalam hidup kita sehari sunnah Rasulullah itu 100 kali pahala mati syahid itu. Itu kata Rasulullah, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di zaman penuh fitnah seperti sekarang, Allah akan memberikan baginya pahala 100 mati syahid. Bagaimana pahala mati syahid? Satu, ini pahala mati syahid ya. Satu mati syahid. Sebelum peluru menembus tubuhnya, sebelum pedang menyambar tubuhnya, Allah cabut nyawanya dulu. Fala ta'lamu bi'alamil maut illa qadamtina maut. Maka dia tidak akan merasakan sakitnya kematian melainkan seperti digigit semut. Pernah digigit semut kan? Mati enggak? Yang mati semutnya bukan gitu. Ya. Itu kematian orang yang mati syahid. Gak percaya silakan buktikan. Kalau udah terbukti WA saya. Loh kok nge-WA saya udah mati. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah haramkan bumi menghancurkan tubuhnya. Saya punya ustadz yang syahid, yang insya Allah kami yakin syahid. Beliau gugur ketika kasus Sampit, Madura dan Melayu. Pulang kajian belum dihadang oleh orang Dayak. Perang saat itu mereka ustadz kita bertiga meninggal dunia. 18 dikuburkan, 18 hari dikuburkan, dimakamkan. Masih segar. Darahnya masih mengalir kayak baru dikuburkan. 18 hari. Karena keluarga meminta dipindahkan ke kuburan keluarga masing-masing. Saat itu demi menghormati jasad mereka dikuburkan seadanya. Situasi masih panas. Begitu sudah aman, minta dipindahkan. Udah 18 hari itu. Lebih 18 hari. Dibawa masih utuh. Nah, Allah haramkan bumi menghancurkan tubuh orang yang mati syahid. Yang ketiga, dibebaskan dari fitnah kubur. Kita akan merasa takut ketika kita ujian pertanyaan dari mungkar nakir. Kalau debat presiden lewat. Ya. Ini di hadapan mungkar nakir itu nggak bisa pakai kisi-kisi ya. Ya. Nah yang keempat ini Allah berikan mahkota kemuliaan yang tidak Allah berikan pada para nabi. Tidak diberikan pada para nabi, tapi pada para syuhada. Nah, yang kelima, Allah berikan hak untuk memberikan syafaat kepada 70 orang kerabatnya. Yang terakhir, Allah tikahkan dengan 73 bidadari, Mas. Bidadari ya, bukan akhwat ya. Akhwat itu bidadari yang terbaik. Allah soleha. Bukan bingung milihnya, tapi bingung menggilirnya gimana. 73 loh. Sehari 24 jam, ini 73. Ketawa di sini. Nah ini sekali lagi, ini satu mati syahid menghidupkan sunnah di zaman penuh fitnah ini 100 kali pahalanya. Kenapa Allah berikan pahala sebesar itu? Karena tantangan kita berat. Jangankan sekelas kita, sekelas kiai aja tergiur pindah ke tetangga sebelah kan. Sekelas kiai bayangkan, apalagi sekelas kita. Sekelas mbah saja sudah pindah ke tetangga sebelah, apalagi kita. Maka dari itu sekali lagi, sekarang urusannya bukan milik kiai atau bukan siapa, tidak, tapi siapa yang mau ikut pasti akan Allah ambil. Nah ini yang saya harapkan, insya Allah kita istiqomah, kita istiqomah. Setelah kita yakin seperti ini, kita istiqomah ya. Kemudian kuatkan hubungan kita dengan Allah. Ini sebetulnya materi yang mau saya sampaikan. Kuatkan hubungan kita dengan Allah, karena hanya dengan kuatnya hubungan kita dengan Allah kita bisa bertahan, survive di zaman yang penuh fitnah ini. Karena Allah menyatakan, ya, Innallaha la yu'adzabu man huwa fi dhimmatillah. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak akan mensiksa, menzalimi siapapun yang ada dalam perlindungannya. Bagaimana kita bisa dilindungi Allah? Ya, laksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Hak Allah, beribadah dengan benar sesuai dengan sunnah. Ya, setelah kita kuat dengan hubungan dengan Allah, kuatkan hubungan kita dengan sesama manusia, itu dengan berjamaah. Satukan kekuatan kita, angkat salah satu di antara umat Islam untuk menjadi khalifah di muka bumi. Karena Allah hanya akan menangkan Islam dengan kehilafahan kan. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Ya. Summa sakat, karena Rasulullah diam.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bukan hanya kita yang meyakini khilafah akan tegak, orang barat juga sama. Maka mereka melakukan makar untuk membuat khilafah itu tegak. Dibubarkanlah, ya, dituduhlah HTI padahal bukan, dituduhlah teroris tidak kal. Padahal ya HTI khilafah, HTI juga umat Islam kan, saudara kita juga. Ya, itu ya filah. Ya, jadi kita kuatkan diri kita, jadikan kita ini pribadi bertauhid, lalu kita satukan menjadi ummatan wahidah, maka itu akan menjadi hulu ledak yang akan menghancurkan kapitalisme, komunisme apapun insyaallah. Jangan khawatir, nanti akhwat nunggu di surga. Iyalah. Maka solehkan mereka, bikin mereka soleha sehingga mereka menanti kita di surga. So, ya, itu yang saya rasakan. Ketika kita istiqomah akhirnya dapat juga. Ya buktinya istri saya. Kan dulu saya kayak antum juga. Umur berapa tuh nikah tuh? Saya nikah usia 22. Waduh. 23, usia 23. Itu 8 tahun yang lalu. Ya, sekarang 42. Baik, itu barangkali rekan-rekan ya. Terima kasih dan sekali lagi tantangan kita berat ya. Kita dihadapkan pada sistem yang luar biasa. Ya, rezim yang berkuasa dengan stakeholdernya itu adalah bagian dari the New World Order yang tadi kita bahas ya. Di mata Allah sebetulnya mereka tidak ada apa-apanya. Ya. Ya, tidak ada apa-apanya. Betulkah tidak apa-apanya? Nantikan pada asar bersama saya. Itu barangkali sharing saya. Ya, sekali lagi saya bersyukur dan berterima kasih pada Allah. Hari ini saya hadir bersama para pemuda ya Ikatan Info Kajian Jogja. Mudah-mudahan ini menjadi satu langkah berikutnya yang Allah susun saja untuk penzohiran Islam ya. Saya nggak pernah bermimpi saya akan bertemu dengan IKJ. Sekali lagi ini Allah aja akan harus kita seperti ini. Ya, yang penting kita siap kuat tauhid, kita siap untuk berjuang. Masalah dengan siapa kita bertemu, dengan siapa kita berjuang dan siapa yang harus kita hadapi itu serahkan pada Allah. Yang penting kita sudah layak untuk dipilih Allah. Ya, sudah layak untuk meminang akhwat. Jadi ke situ lagi. Ya, ujian yang paling penting kan itu fit and propertiesnya bisa nggak menaklukkan hati akhwat. Ya, kalau akhwat nggak bisa ditaklukkan, bagaimana mau menghadapi Dajjal? Loh, fitnah yang terburuk kan setelah Dajjal kan perempuan kata Rasulullah. Jadi ujiannya kalau mau menghadapi Dajjal, taklukkan dulu akhwat. Yang susah jual mahalnya itu loh, Tat. Enggak mas, enggak susah insya Allah enggak. Kita punya dalil loh. Gimana, Tat? Kita punya dalil, nggak susah. Kita punya dalil. Apa dalilnya? Sebaik-baik akhwat adalah yang paling ringan mahalnya. Itu. Diamal gitu. Yang mengamalin bukan kita mas, tapi yang ngamalinnya akhwat. Apabila datang akhwat seorang ya. lelaki baik agama dan akhlaknya, terimalah kita. Terimalah. Jangan tanya isi kantongnya. Iya, baik, terima kasih. Mohon maaf kesana kemari ya, biar agak santai, sersan. Itu barangkali nggak tahu nyampe nggak nih pesannya. Mudah-mudahan bisa diterima, bisa bermanfaat. Silakan barangkali ada tanggapan. Baik.